Oke, puji nama Tuhan. Apa kabarnya, BC Mozart? Fantastis, luar biasa. Yes. Sekali lagi, apa kabarnya, BC Mozart? Fantastis, luar biasa. Yes. Fantastis, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul bersyukur. Amin. Semuanya bersyukur pagi hari ini? Amin. Yang bersyukur lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Berkatnya luar biasa tuh Bapak Ibu. Amin. Kita buka ayatnya 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Yang sudah ketemu katakan yes, amin. Ayat 18, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. Amin. 3, 2, 1. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Sekali lagi kita baca ya saudara-saudara. Dengan lantang, dengan keras. 3, 2, 1. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Firman Tuhan ini dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ada amin? Bukan waktu kita ini diberkati. Amin. Kalau kita diberkati mengucap syukurlah. Tapi waktu kita mungkin lagi di bawah. Mungkin ya kerjaan kita lagi seret, kesehatan kita sedang tidak bagus. Firman Tuhan katakan mengucap syukurlah. Amin. Amin Bapak Ibu. Katakan bersama-sama, mengucap syukur. Nah, kata-kata ini simpel ya Bapak Ibu ya, bersyukur ya. Tapi kadangkala kita sebagai anak Tuhan ini ada ngedumbelnya. Amin. Loh, amin. Gak berani jawab nih kayaknya ya. Kadangkala, aduh Tuhan, kenapa kok kayak gini? Ya mungkin kita nyalahkan Tuhan. Ya, mungkin ada jemaat Tuhan coba aku ganti yang jadi Tuhan yang jadi manusia. Wah ya, aku ini berkatku kurang Tuhan, coba aku yang jadi Tuhan, tak berkati semua. Tiba-tiba hujan uang. Wah, ya kadang-kala mungkin kita ngedumbel seperti itu. Tuhan aku ini pengen sehat, kalau sehat aku mau datang ke gereja. Amin. Loh, sedikit aminnya. Amin. Nah, Tuhan, aku pengen diberkati Tuhan. Nah, kadangkala hati kita ini panas, apalagi kalau kita bekerja ya ke perusahaan, buka toko. Tuhan, tokoku kok sepi Tuhan. Pagi hari ini kita akan bicara tentang bersyukur. Ada 3 poin yang akan saya bagikan untuk saudara-saudara. Saya berdoa 3 poin ini boleh membuat iman kita semakin kuat dan kita semakin hari mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Oke, poin yang pertama kita akan buka. Yang pertama adalah bersyukur menjadi akses untuk membuka keran iman. Ayatnya ada di Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7. Di sini katakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan, saya percaya saudara-saudara yang datang di tempat ini, kita ini sudah berakar di dalam Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kita sudah dibangun di atas Dia. Ya, kita mendengarkan ibadah, kita saat teduh memuji Tuhan. Tapi kadangkala ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Yang terakhir adalah hatimu melimpah dengan syukur. Kadangkala kita ini lupa untuk mengucap syukur Bapak Ibu saudara-saudara. Betul? Atau enggak nih? Shalom. Ya,
Ingat Bapak Ibu, ya, bersyukur atau memuliakan Tuhan atau memuji Tuhan itu adalah kita ini seperti sedang menyirami iman kita. Kalau mulut kita ini nggak pernah bersyukur, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Apalagi Bapak Ibu, contoh kata-kata bersyukur. Haleluya. Apalagi Bapak Ibu, Engkau dahsyat ya. Kalau kita terus mengucapkan, aduh kerjaanku mati aku kan, ya kerjaanku seret. Yang kita katakan adalah kata-kata mati. Betul? Tapi mari kita rubah pagi hari ini. Ya, mari kita rubah pagi hari ini. Yuk kita belajar bersyukur. Kita belajar bersyukur. Ingat Bapak Ibu, bersyukur dan iman itu adalah satu partner. Ya. Mungkin ada yang ngomong, imanku loh yang tinggi sekali. Tapi kalau kita nggak pernah bersyukur, pincang Bapak Ibu. Pincang Bapak Ibu. Kalau kita bersyukur terus tapi kita nggak punya iman, pincang Bapak Ibu. Ya. Iman dan ucapan syukur itu seimbang. Saya percaya orang yang punya iman itu mulutnya penuh dengan syukur. Mulutnya yang penuh dengan syukur, saya percaya imannya semakin hari semakin diteguh. Amin. Kalau kita terus bersyukur, kita ini sedang menyirami tanah hati kita. Ya, tanah hati kita. Kita kan nggak bisa ya Bapak Ibu pilih lingkungan yang baik terus ya, seperti di gereja ini. Ya shalom, puji nama Tuhan. Setiap harinya nggak bisa ya Bapak Ibu ya, betul? Ya, kadang-kala kita ketemu teman kita, ketemu teman di pasar, kita ke pasar, wih, kata-katanya nggak bagus ya. Wah, akhirnya apa? Tercemar. Akhirnya apa? Tidak baik-baik saja. Akhirnya apa? Ikut-ikutan. Nah, Bapak Ibu, waktu kita belajar mulut kita mengucap syukur, kita ini sedang menyirami iman kita. Ya, menyirami iman kita. Kalau Bapak Ibu lewat di depan, di situ ada pohon nangka yang berbuah. Saya percaya Pak Gem ini merawatnya dengan baik. Betul? Ada yang sudah merasakan rasa nangkanya? Nah, puji nama Tuhan. Berarti merata ini Pak Gem ya, dapat nangka semua ya. Ya, rasanya manis ya. Rasanya manis. Betul ya? Manis Bapak Ibu? Manis ya. Ngomong sepo loh ya. Ya, pasti manis karena apa? Dirawat Bapak Ibu. Dirawat Bapak Ibu. Ya, coba kalau Pak Gem nggak merawat, nggak pernah dikasih pupuk, nggak pernah dikasih emes, nggak pernah disiram, apalagi musim panas yang berkepanjangan. Kering Bapak Ibu. Kering Bapak Ibu. Sama. Waktu tanah hati kita terus mendengarkan hal yang tidak baik di luar sana, kita nggak pernah bersyukur, kita nggak pernah mengucap syukur. Ya, Bapak Ibu, kalah pasti. Amin. Amin. Ya. Ingat, iman dan ucapan syukur itu nggak dapat dipisahkan Bapak Ibu. Partner. Ya, iman dan ucapan syukur itu adalah partner Bapak Ibu, saudara-saudara. Nggak bisa imannya lebih tinggi tapi kita nggak pernah mengucap syukur. Ingat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, itu terpancar dari mulut hati kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Saat kita bersyukur memuliakan Tuhan ya, mungkin ya Bapak Ibu, sekeliling kita ini nggak bisa berubah, ya, nggak bisa berubah, ya nggak bisa berubah. Tapi ingat, yang saya pastikan adalah hati kita yang berubah. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Waktu kita mengucap syukur, waktu kita ini mengucap syukur memuji Tuhan, mungkin sekeliling kita ini nggak berubah. Mana Tuhan? Masih janjimu masih belum loh Tuhan. Aku masih belum diberkati. Aku masih sakit Tuhan, aku masih hidup dalam kelemahan. Tapi saya pastikan waktu kita mengucap syukur, kita yang dirubahkan oleh Tuhan. Ya, kita yang dirubahkan oleh Tuhan. Ya, kita yang dikuatkan oleh Tuhan. Saya percaya itu Bapak Ibu. Ya, waktu kita terus mengucap syukur, waktu kita terus memuji Tuhan, ya, sebab Kau besar Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat. Kita jadi sadar, oh iya, aku ini punya Tuhan yang dahsyat.
Aku ini punya Tuhan yang besar. Amin. Waktu sekeliling kita ngomong hati-hati ya, 2024 ya, akan terjadi seperti tahun berapa Bapak Ibu waktu 98 ya. Saya dengar ya, apalagi terjadi banking ya. Waduh Bapak Ibu, hati-hati 2024 ya, akan terjadi penjaraan dengan kuat ya. Waktu kita dengar seperti itu Bapak Ibu, pilihannya hati kita gentar atau hati kita semakin kuat, kita mempersiapkan diri kita. Itu kan terus kita dengar. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya, betul ya. Hati-hati loh ya 2024. Ya, terjadi penjarahan. Hati-hati. Ya, firman Tuhan katakan waspadalah, waspadalah. Tapi saya berdoa iman kita tidak gugur. Amin. Iman kita nggak runtuh. Kita terus mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat pekerjaanmu. Terima kasih Tuhan buat setiap karyamu. Kita terus mengucap syukur. Kau punya Allah yang luar biasa Tuhan. Ya. Nggak kita gupuk karena PDW, apa ya iki ya? Ya apa ya caranya ya? No. Kita berdoa sama Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan yang menuntun aku. Hikmat-Mu yang menuntun aku. Waktu kita mungkin sakit ya. Dulu sebelum dengar firman ini kita boleh khawatir. Tapi mulai pagi hari ini tidak ada rasa khawatir dalam hidup kita. Waktu kita tahu kita sakit, kita berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh Tuhan, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, karena Tuhan itu yang penyembuh kita. Amin. Ya, saat kita bersyukur memuji Tuhan, timbul pengharapan Bapak Ibu. Iman kita nggak semakin ciut, tapi harapan kita kepada Tuhan semakin hari semakin melimpah. Ada amin? Harapan kita semakin hari semakin melimpah. Itu fungsinya kita bersyukur. Waktu semuanya ketakutan, waktu semuanya gentar, kita memuji Tuhan, kita bersyukur, kita mengucapkan thank you Tuhan. Kenapa? Karena kita melihat Tuhan kita yang besar. Harapan kita semakin hari semakin besar kepada Tuhan. Amin. Harapan kita semakin hari semakin kuat kepada Tuhan. Bukan iman kita semakin kecil, tapi harapan kita semakin besar. Amin. Mazmur pasal 119 ayat 164. Di sini dikatakan 7 kali dalam sehari Daud memuji-muji Engkau, memuji Tuhan karena hukum-hukum-Mu yang adil. Nah, pertanyaannya adalah berapa kali kita ini memuji Tuhan dalam sehari? Amin. Ya, kita melihat Daud ya, kita baca Daud luar biasa. Ya, wih, Daud ini luar biasa loh ya. Ya, kita melihat, kita membaca. Tapi ingat prosesnya Bapak Ibu, waktu dia dikejar-kejar di Gua Abdullam, ya. Di sini katakan 7 kali dalam sehari Bapak Ibu. Bayangkan kalau Daud itu menggerutu sama Tuhan. Aduh Tuhan, aku ini katanya kecintaanmu, aku ini kesayanganmu Tuhan. Aku loh dikejar-kejar Saul Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Karena hukum-hukum-Mu yang adil. Kapan terakhir kita memuji Tuhan? Hari ini kah? Waktu ibadah? Atau enggak ya, setiap hari aku memuji Tuhan. Amin. Kok aminnya pelan ini? Amin. Ya. Bapak Ibu, latih diri kita. Mungkin hal simpel Bapak Ibu, kita semua yakin semuanya sudah punya YouTube. Betul? Ya, oma-oma ya pasti bisa setel YouTube ya. Masa kalah dengan oma-oma, opa-opa. Ya, bisa dengar setel YouTube, bisa dengar ibar. Ya. Ayo gunakan itu dengan baik Bapak Ibu. Ya. 7 kali dalam sehari, bukan 7 kali dalam seminggu. Ya, tapi 7 kali dalam sehari. Aku memuji-muji Tuhan. Ya. Dari sini saya melihat Daud, kenapa Daud begitu luar biasa? Karena ada harga yang dibayar sama Daud. Ya. Poin yang pertama tadi dikatakan bersyukur itu menjadi akses
atau jalan untuk membuka keran iman kita. Bapak Ibu tahu keran? Ya, semuanya di rumah pasti punya keran, ya. Kalau keran kita mampet, nah seperti itu. Kalau iman kita itu kering, nggak bisa mengalir aliran air. Tapi waktu kita buka keran itu mengalir air, kita seneng ya Bapak Ibu ya. Mau umbah-umbah kalau kata orang Sesari ya. Kerannya banter, wah cepet mari nih. Ya. Betul ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kerannya kecil, tes, waduh. Ya. Umbah-umbah dari sedina Bapak Ibu. Biasanya 1 jam dari sedina, betul ya? Ya. Tapi kalau kerannya banter ya, happy Bapak Ibu. Wah, ini sengaja mari ini. Nah, sama Bapak Ibu, waktu mulut kita terus mengucap syukur, wah, saya percaya keran berkat itu sedang dibuka untukmu Bapak Ibu saudara-saudara. Dan kesehatan itu sedang dibuka untukmu Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, tandon itu bayangannya adalah tandon air itu adalah berkat Tuhan. Keran itu adalah kita. Kalau kita nggak pernah mengucap syukur, jangan harap Bapak Ibu. Amin. Tandonnya itu sudah berliter-liter. Kalau kita ngomong berkat Tuhan, jangan, kalau tandon air mungkin 100 liter, 50 liter. Tapi saya percaya berkat Tuhan, tandon Tuhan itu nggak terbatas. Pertanyaannya adalah, keran iman kita bagaimana? Amin. Apakah keran iman kita terus mengucap syukur, kita terus bersyukur kepada Tuhan, atau kita ngedumel terus? Ya, amin. Daniel pasal 6 ayat 11. Ya. Nih, Daniel ya, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat ya. Semuanya pasti tahu ya bahwa waktu itu raja sedang membuat surat ya, bahwa harus berdoa kepada raja, nggak boleh berdoa kepada Tuhan selain rajanya ya. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Daniel melakukan ini bukan hanya waktu ada masalah, berlutut berdoa memuji Allah. No, di sini dikatakan seperti yang biasa dilakukannya. Seperti biasa. Jadi sehari-harinya itu yang dilakukan oleh Daniel. Sehari 3 kali. Tadi Daud sehari 7 kali memuji Tuhan. Daniel di sini dikatakan berlutut berdoa memuji Tuhan. Sehari 3 kali. Amin. Bagaimana jam kita memuji Tuhan? Ayat berikutnya Yohanes pasal 6 ayat 11 ayat 12 ya. Saya kasih contohnya Bapak Ibu ya. Lalu Yesus sendiri memberikan contoh kepada kita. Yesus mengambil roti itu mengucap apa Bapak Ibu? Mengucap apa Bapak Ibu? Syukur. Ya, waktu itu Tuhan Yesus sedang berkhotbah. Ya. Sedang berkhotbah di padang. Ya, waktu selesai Tuhan ngomong, "Loh, iya ya, anak-anakku ini belum makan." Ya, dia suruh muridnya, cari makan. Cari makan. Cari makan." Ya. Yang ada datanglah seorang anak kecil membawa 5 roti dan 2 ikan. Yesus nggak ngomong, "Aduh, kurang ini kayaknya. Kamu ini guyonan anak kecil." Enggak. Mungkin dia nggak ngomong, "Bapak, ini lucu loh Bapak, malu loh aku. Masa semuanya 5.000? 5.000 laki-laki Bapak Ibu ya. Baru 5.000 kepala ya. Jadi kalau yang 5.000 kepala, mungkin 1 istri 2 anak, 1 istri 3 anak ya. Jadi sudah dikalikan sendiri Bapak Ibu ya. Malu enggak? Tapi di sini firman Tuhan katakan, lalu Yesus mengambil roti itu. Apa Bapak Ibu? Mengucap syukur. Mengucap syukur Bapak Ibu. Yesus gak ngomong, "Bapak, guyonan ini Bapak, malu aku ini Bapak." No. Dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ayat 12. Dan setelah mereka kenyang, setelah mereka kenyang, apa Bapak Ibu? Kenyang. Ya, kenyang Bapak Ibu. Jadi nggak ada yang kelaparan lagi, kenyang, warek. Ya sampai gelegean, gitu mungkin ya. Setelah makan roti dan ikan ya Bapak Ibu ya, kenyang rasanya ya.
Ia berkata kepada murid-muridnya, ingat ini Bapak Ibu, perhatikan, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih. Amin. Kumpulkan apa Bapak Ibu? Yang lebih. Firman Tuhan katakan lalu Yesus mengucap syukur dan 5.000 orang, ya mungkin 15.000, 25.000 orang. Setelah mereka kenyang. Bukan hanya sampai kenyang lalu habis, no. Tapi di sini firman Tuhan katakan, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Wih, dari 5 roti 2 ikan. Amin. Amin. Ya. Amin. Tuhan tahu Bapak Ibu. Tuhan tahu. Kalau selama Tuhan aku kok dikasih pas-pasan sih terus Tuhan. Gak ada uang lebih loh Tuhan. Ya. Sampai ngirit-ngirit loh Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini katakan. Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih. Amin. Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih. Di awal Tuhan katakan, Tuhan mengangkat roti dan mengucap syukur. Tuhan gak ngomong, nek kurang piye gitu Tuhan. Nek kurang ya opo gitu Tuhan. Enggak. Tuhan hanya Tuhan katakan, aku mengucap syukur Tuhan atas roti dan ikan ini. Lalu dibagi-bagikannya dan lebih. Begitu juga dengan berkat-Mu Bapak Ibu. Begitu juga dengan kesehatan-Mu Bapak Ibu. Loh, gak ada yang amin ini. Ya. Berarti yang amin tak ini ya. Yang di sini katakan kumpulkanlah potongan-potongannya. Ya. Amin. Ya, ingat waktu kita mengucap syukur, kita ini sedang membuka keran iman kita. Ya, buka keran iman kita. Poin yang kedua. Bersyukur itu menguatkan kita menanti janji Tuhan, ya. Kita loncat-loncat ayatnya ya Bapak Ibu. Ayatnya ada di Yesaya pasal 51 ayat yang 1 sampai 2. Kita akan belajar Abraham, ya. Dengarkanlah aku hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Ayat yang kedua, pandanglah Abraham, bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Amin. Kita semua pasti pernah dengar ya cerita tentang Abraham. Bagaimana Abraham ini menanti janji Tuhan. Ya, menanti seorang anak daripada Sarah. Bapak Ibu ya. Enggak sekedar 2,5 bulan, enggak sekedar mungkin 2 tahun ya. Kalau firman Tuhan kalau enggak salah di sini katakan sekitar kurang lebih 25 tahun. Hingga Abraham berumur 100 tahun Bapak Ibu. Ya, kalau kita bayangkan hari ini ya seorang Abraham, seorang bapak Abraham umur 100 tahun. Mungkin dia ngomong wis Tuhan, janjimu enggak mungkin wis Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu, janji Tuhan tetap tergenapi Bapak Ibu. Abraham itu nunggunya enggak. Aduh, kalau saya membayangkan jadi Abraham mungkin piye ya? Gimana Bapak Ibu? Ya, ngedumel rasanya ya. Tuhan, kamu itu bohong Tuhan kayak enggak mungkin Tuhan. Bayangkan seorang Abraham umur 100 tahun punya anak kecil. Ya, dijak dolan wis poklek kabeh. Boyoken mungkin ya. Ya Bapak Ibu ya. Tapi no, janji Tuhan tetap tergenapi Bapak Ibu. Kita lihat Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21. Roma 4. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk apa Bapak Ibu? Berharap. Namun siapa? Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat berikutnya. Imannya tidak apa Bapak Ibu? Tidak apa Bapak Ibu? Lemah.
Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia apa Bapak Ibu? Diperkuat dalam imannya. Dan ia, sekali lagi ya, ia diperkuat dalam imannya. Dan ia, ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ada amin? Amin? Ayat 20 kembali lagi di sini. Tetapi terhadap janji Allah, ya Abraham ini sudah terima janji Allah, ya kamu akan jadi bapa bagi bangsa-bangsa. Tapi di situ dikatakan sampai umurnya kira-kira 100 tahun. Imannya tidak jadi lemah, tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah kebalikannya Bapak Ibu. Ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Amin. Ya. Waktu kita ini mengucap syukur, waktu kita ini memuji Tuhan, ingat Bapak Ibu, kita ini sedang menguatkan kita untuk menantikan janji Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, meskipun di usia yang senior-senior, opa oma, pasti masih menantikan janji Tuhan. Saya nggak tahu apa yang sedang didoakan, apa yang jadi kerinduannya, saya nggak tahu Bapak Ibu. Ya, seperti Bapak Abraham ini. Ya, mungkin tidak merindukan seorang anak, tapi ada hal yang lain dirindukannya. Betul apa Oma? Ya, nggak mati pengharapannya, nggak mati pengharapannya. Pasti ada yang diinginkan dalam hatinya. Pasti itu adalah hasrat seorang manusiawi, Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan di sini pagi hari ini katakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Amin. Abraham sudah, waduh Tuhan umurku 100 tahun Tuhan. Ya apa iki Tuhan? Ya apa Tuhan? Enggak sekarang seperti sekarang mungkin bisa bayi tabung. Ya, atau apalah caranya datang ke dokter, enggak bisa Bapak Ibu, enggak ada. Masih belum bisa Bapak Ibu. Hanya menantikan janji Tuhan. Tuhan kapan? Tuhan kapan? Hanya menantikan janji Tuhan. Waktu kita bersyukur, waktu kita memuji Tuhan, kita ini sedang ya menguatkan diri kita sendiri. Amin. Poin yang kedua tadi. Ya, bersyukur itu menguatkan kita menanti janji Tuhan. Engkau sedang menanti janji Tuhan untuk kesehatanmu. Terus bersyukur, terus berdoa. Ya. Amin. Amin. Ya, kita sedang menantikan janji Tuhan. Berkat yang daripada Tuhan, perekonomianmu semakin hari semakin ditambahkan. Di sini dikatakan bersyukurlah. Amin. Amin. Bersyukurlah. Ya, Bapak Ibu, bersyukurlah. Karena bersyukur itu menguatkan kita menanti janji Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Ya. Amin. Ada amin. Waktu kita bersyukur, hati kita semakin hari semakin kuat. Bapak Ibu. Ya, kita latih diri kita. Ya. Kita ajari diri kita Bapak Ibu. Ya, kita ajari diri kita Bapak Ibu. Ya. Amin. Ya, sama. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu, bersyukur Bapak Ibu, bersyukur. Kalau nggak bersyukur Bapak Ibu, ya, aduh, sudah kena mental saya Bapak Ibu, ya. Setiap hari kadang-kadang ditanya kapan nih pasangannya, loh, ya kan? Ini contoh real saya ya Bapak Ibu ya. Saya contoh real saya, nggak ada contoh yang lain deh ya. Saya pakai diri saya sendiri ya Bapak Ibu ya. Kapan nih pasangannya ya? Kena mental Bapak Ibu, ya. Nggak di gereja, nggak di tempat kerja, nggak ketemu temen, ya. Kemudian pacari lah, kena mental Bapak Ibu. Ya, kena mental Bapak Ibu. Ya, tapi
Yang saya lakukan adalah bersyukur. Kalau nggak bersyukur saya nggak bisa berdiri. Kena mental ya Bapak Ibu, sungguhan. Sungguhan Bapak Ibu ya. Sungguhan Bapak Ibu ya. Saya nggak akan kuat berdiri di sini. Duh Tuhan, Tuhan nggak melayani lah. Sampai janjimu tergenapi. Ya. Ya. Amin Bapak Ibu. Bersyukurlah Bapak Ibu. Kau akan semakin hari semakin kuat. Amin. Amin. Semakin hari semakin kuat. Katakan semakin hari semakin kuat. Amin. Amin. Ya. Kalau kita nggak bersyukur, kita akan melakukan lawan katanya. Apa Bapak Ibu? Menggerutu, berdumbel. Lama nggak mari-mari katanya ya Mak De ya. Nggak selesai-selesai. Ya, tapi karena kita bersyukur, ya kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Amin. Kita dikasih kekuatan sama Tuhan. Oh Tuhan, aku tahu Tuhan diriku lemah Tuhan. Aku mengucap syukur Tuhan. Aku mengucap syukur Tuhan. Aku mengucap syukur sehingga imanmu makin kuat. Dirimu makin kuat. Sakit penyakitmu pergi. Amin. Kekhawatiranmu pergi. Ada amin? Kita belajar poin yang ketiga, yang terakhir. Dapat sesuatu Bapak Ibu? Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Bersyukur itu menjadi akses ya untuk membuka keran iman kita. Yang kedua, bersyukur menguatkan iman kita. Amin. Poin yang ketiga, bersyukur mengubah hidup dan pola pikir kita. Amin. 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 Kita buka 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat 1 sampai 2. Ya, belajar dari seorang Daud ya. 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai 2. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ya, Daud ini sedang dikejar-kejar Bapak Ibu. Dia melarikan diri ke sebuah Gua Adulam yang namanya. Ya, ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat yang kedua, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam apa Bapak Ibu? Jadi Daud ini sedang sembunyi di Gua Adulam, keluarganya dengar, mungkin Daud di Adulam. Nah, banyak warganya yang ikut. Tapi warganya itu, nah ini, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Ngikut nih ke Gua Adulam. Di dalam kesukaran, orang yang dalam kesukaran masuk dalam Gua Adulam. Daud ini cari tempat perlindungan Bapak Ibu. Ya, tapi ngikut orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Setiap orang yang sakit hati. Terus maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia. Ada kiranya berapa Bapak Ibu? 400 orang. Tapi di sebelum itu dikatakan ia menjadi pemimpin mereka. Bayangkan Bapak Ibu, Daud ini cari tempat persembunyian. Ya, menyelamatkan dirinya. Lah, kok tambah teko iki wong-wong iki? Dalam kesesakan, dalam utang piutang, sakit hati. Siapa yang sakit hati? Ada ya, amin. Ya, ikut dalam gua. Jadi Daud mungkin, aduh amsyong aku. Oh no Bapak Ibu. Di sini firman Tuhan katakan ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia ada kiranya 400 Bapak Ibu. Ya, Mazmur pasal 57 ayat 8 sampai 10. Ya. Di sini waktu Daud melihat, waduh, 400 orang penuh dengan kesesakan, penuh dengan utang piutang, sakit hati. Tuhan di sini katakan, hatiku siap ya Allah. Hatiku siap. Amin. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Ayat ke-9. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Ayat 10. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Daud gak ngomong, aduh Tuhan, aku ini enggak, Tuhan iki, lah pokok Tuhan aku iki istri mau masalah.
Tapi Daud keluar dengan 400 orang itu sebagai pasukannya. Amin. Daud keluar Bapak Ibu. Ya, dengan pasukannya Bapak Ibu. Ya 400 orang itu yang ketemu dengan dia di Gua Abdullam. Kenapa? Karena hati Daud limpah dengan syukur. Karena hati Daud, bayangkan Bapak Ibu, 400 orang Bapak Ibu, dengan penuh dengan sakit hati, kesesakan, utang piutang. Ya, 400 orang Bapak Ibu. Satu orang melawan 400 Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan, hatiku penuh limpah dengan syukur Bapak Ibu. Daud hatinya limpah dengan syukur. Ya. Mazmur pasal 67 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadanya. Siapa di sini bangsa-bangsa? Ya kita juga Bapak Ibu. Bersyukur kepada Tuhan. Ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Ayat yang ke-7. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Amin. Amin. Ya, jangan kita lihat Daud. Daud itu luar biasa ya. Hebat loh Daud. Prosesnya Bapak Ibu. Bayangkan dia ketemu 400 orang Bapak Ibu. Penuh dengan kesesakan. Penuh dengan utang piutang. Penuh dengan sakit hati. Kalau diajak perang, utangku gurung mari. Daud dikasih hikmat sama Tuhan. Kenapa? Karena Daud bersyukur, karena Daud bermazmur, karena Daud memuji Tuhan. Bukan karena Daud, Tuhan, laposi Tuhan, aku mau kirimi wong iki 400 wong lo Tuhan. Enggak. Di sini Tuhan dikatakan dia bermazmur, dia memuji-muji Tuhan, dia bersyukur di dalam Tuhan. Amin. Amin. Poin yang ketiga tadi apa Bapak Ibu? Bersyukur mengubah hidup dan pola pikir kita. Ya, mungkin kita ketemu dengan orang ya yang sudah jadi level manager, jadi tim leader atau apapun, jadi kepala bagian ya. Kita ketemu anak buah yang mungkin aduh cek susah wong iki dia tuturi, angel tuturane. Tapi waktu kita bersyukur, waktu kita bermazmur, Daud ketemu 400 orang. Ya, mungkin kalau kepala divisi mungkin 10, 5 orang. Ya, Daud ketemu 400 orang. So, bersyukurlah, bermazmurlah, minta hikmat kepada Tuhan. Tuhan, gimana ya biar bisa merubah Tuhan teman kerjaku ini atau apapun. Ya, bermazmurlah. Amin. Amin. Yang terakhir dari saya, dari khotbah saya, ya, dalam kondisi apapun pasti ada hal yang dapat kita syukuri. Amin. Ya, dalam kondisi apapun, Bapak Ibu, ya, dalam kondisi apapun, ya, pasti ada hal yang dapat kita syukuri. Percaya itu, Bapak Ibu? Ya, percaya ya, Bapak Ibu ya. Ya, mungkin kadang-kala kita waktu ketemu masalah kita ini ngedumbel dulu. Kita marah-marah. Tapi ingat, waktu kita mulai introspeksi, oh iya ya, aku ini bisa kok bersyukur sebenarnya. Karena mungkin aku ini sedang diselamatkan. Atau mungkin kita sedang diingatkan hal sekecil apapun. Saya percaya ada hal yang dapat kita syukuri. Amin? Amin? Amin Bapak Ibu?